Halo, baiklah, kita ke materi selanjutnya yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Mari kita simak video ini sampai selesai. Baiklah, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil seluruhnya atau sebagian dengan memperhatikan urutannya. Poin penting pada permutasi ini adalah memperhatikan urutan. Saya contohkan satu hal, dalam permutasi posisi AB tidak sama dengan posisi BA, maksudnya, AB dan BA adalah dua hal yang berbeda. Hal ini berlaku secara umum untuk kasus permutasi. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut. 7 orang pelari mengikuti kejuaraan lari 1000 meter. Dari 7 orang tersebut akan diambil 3 orang juara, yaitu juara pertama, kedua dan ketiga. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi dari 7 orang tersebut? Perlu diketahui bahwa permutasi dinotasikan dengan P. Jika R adalah objek yang diambil dari N objek, maka permutasi R dari N objek dapat ditulis seperti berikut. Yang didefinisikan dengan, permutasi R dari N objek sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial, dengan R kurang dari sama dengan N. Maka dari soal tadi, diketahui bahwa jumlah seluruh peserta adalah 7 orang, dan yang akan menjadi juara adalah 3 orang. Maka kita tuliskan nilai N-nya adalah 7 dan nilai R-nya adalah 3. Karena tidak mungkin satu orang menempati 2 juara, atau sebaliknya dan jika si A juara 1 dan B juara 2, berbeda dengan sebaliknya. Maka ini adalah kasus permutasi. Oleh karena itu kita gunakan rumus permutasi. Yaitu, permutasi R dari N objek, dengan N adalah 7 dan R adalah 3, sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 210. Jadi, banyaknya susunan yang mungkin terjadi jika 3 orang juara diambil dari 7 orang pelari tersebut, adalah 210 susunan. Permutasi dibedakan menjadi beberapa bagian, permutasi dengan pengulangan dan permutasi tanpa pengulangan, ada juga permutasi siklis. Apa bedanya? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, permutasi dengan pengulangan. Permutasi ini sebenarnya sudah ada kita terapkan di contoh sebelumnya. Agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh soal, berapa banyak susunan 4 angka yang dibentuk dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika angka-angka penyusunnya boleh berulang, untuk kasus berulang seperti ini, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Kita langsung coba selesaikan. Yang diketahui adalah N-nya 5 dan R-nya 4. Dan boleh berulang, yang ditanya adalah banyaknya susunan, kita buat 4 kotak untuk banyaknya digit susunan angka yang kita buat. Untuk digit pertama bisa diisi dengan angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena ini boleh berulang, maka angka yang sudah kita pakai di digit pertama juga bisa kita gunakan di digit kedua, begitupun seterusnya. Oleh karena itu, semua angka memungkinkan untuk kita letakkan di semua digit. Sehingga kita bisa menuliskan jawabannya sebagai Pn, sama dengan N pangkat R, dengan N-nya adalah 5 dan R-nya adalah 4. Hasilnya 625. Rumus ini berlaku umum untuk kasus permutasi dengan pengulangan. Baiklah, yang selanjutnya adalah permutasi dengan beberapa objek yang sama. Bagaimana kasusnya? Kita langsung ke contoh soalnya. Misal, diberi kata matematika, berapa banyak cara menyusun huruf dari kata tersebut? Baiklah, kita coba selesaikan. Pada kata matematika terdiri dari 10 susunan huruf dengan beberapa huruf yang sama. Baiklah kita langsung tuliskan penyelesaian. Yang diketahui nilai N-nya adalah 10. Nah di sini kita misalkan tiap huruf yang sama dengan R berindekskan angka. Kita misalkan R1 adalah huruf M, yang mana jumlah huruf M pada kata matematika adalah 2. Lalu R2 untuk huruf A yang jumlahnya adalah 3, R3 untuk huruf T jumlahnya 2, R4 untuk huruf E ada 1, R5 untuk huruf I ada 1 juga dan R6 untuk huruf K terdapat 1 huruf. Lalu, yang ditanya adalah berapa banyak susunan, dalam kasus ini berarti nilai permutasinya. Untuk kasus seperti ini dapat kita tuliskan sebagai berikut.
Jadi, banyak cara menyusun huruf dari kata matematika adalah 151.200 cara. Rumus ini juga berlaku umum untuk persoalan permutasi dengan beberapa objek yang sama. Baiklah, kita masuk ke permutasi yang selanjutnya, yaitu permutasi siklis. Agar lebih jelas bagaimana itu permutasi siklis, kita langsung ke contoh soal. Dimisalkan ada 5 orang yang duduk di suatu meja bundar. Tentukanlah banyak susunan tempat duduk yang dapat disusun dari 5 orang tersebut. Kita mempunyai 5 orang yang sedang duduk di suatu meja bundar. Berapa banyak susunan yang bisa dibentuk dalam kasus ini? Jadi, yang diketahui adalah nilai N-nya yaitu 5. Dan karena susunannya melingkar, maka masuk ke dalam permutasi siklis. Untuk menyelesaikannya, coba perhatikan ilustrasi ini untuk menyelesaikan persoalan siklis. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik acuan, yaitu satu anggota yang tidak ikut berpindah. Karena jika tidak ada titik acuan, maka semuanya akan pada susunan yang sama. Nah, pada kasus ini, kita anggap si A adalah titik acuan. Sehingga, untuk yang permutasi hanya 4 anggota lainnya. Sehingga pada permutasi siklis digunakan rumus, P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dalam kasus ini maka kita dapatkan hasilnya adalah 4 faktorial, yaitu 24. Jadi, banyaknya susunan yang dibentuk dari 5 orang yang duduk melingkar adalah sebanyak 24 susunan. Baiklah, kita telah mempelajari apa itu permutasi, serta beberapa jenis permutasi. Selanjutnya, untuk memantapkan konsep permutasi yang kita miliki, coba kerjakan soal latihan berikut.